Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada presentasi kali ini saya Muhammad Ridho Zikri akan mempresentasikan sedikit materi tafsir tahlili dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir yang diempu oleh Ustadz Dr. Mukhrij Sidqi MA. Kali ini kita akan membahas salah satu tafsir yang menggunakan metode tahlili, yaitu tafsir Al-Munir karya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wama kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wama unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Untuk artinya di dalam Mushaf Kemenak Republik Indonesia ada arti sebagai mana dicantumkan pada prestasi, yaitu arti perkata. Adapun di dalam tafsir Al-Munir hanya disebutkan beberapa kosakata saja, yaitu kosakata yang penting untuk dibahas di dalam ayat ini. Di antaranya yaitu kajian inti tentang sihir dalam ayat ini. Firman Allah Ta'ala, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Sihir berarti adalah sihir, yaitu tipu daya atau permainan yang dimainkan oleh para tukang sihir untuk menipu daya manusia. Dan juga ada kata Harut wa Marut. Dalam tafsir ini disebutkan bahwasanya Harut dan Marut adalah dua orang yang soleh atau yang bermartabat, yang berkarakter baik, sampai-sampai dikarenakan kesolehan mereka dan juga kebaikan mereka, mereka disebut sebagai malaikat. Dan juga ada perbedaan qiraat pada kata alal malakain. Dalam riwayat yang masyhur, al-malakain dibaca dengan huruf lam berharokat fathah, yang artinya dua malaikat. Adapun pada qiraat yang lain, huruf lam dibaca berharokat kasrah, yaitu alal malikain, yang berarti dua orang raja. Maka dari itu bisa jadi Harut dan Marut adalah dua malaikat yang Allah utus ke bumi, atau dua orang raja, atau dua orang yang soleh, yang bermartabat, yang kebaikannya disebut seperti kebaikan para malaikat.
Berikutnya di dalam tafsir Al-Munir, setelah membahas al-mufradat atau kosakata-kosakata penting, Syekh Wahab Az-Zuhaili membahas tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Beliau mengutip riwayat dari Muhammad bin Ishaq. Beliau berkata, dahulu sebagian pendeta Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, tidakkah kalian merasa heran?" Mereka berbincang bersama pendeta mereka. "Tidakkah kalian merasa heran dengan Muhammad? Dia menganggap Sulaiman seorang nabi. Padahal demi Allah, dia tidak lainlah seorang penyihir." Ini kata pendeta Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu Al-Baqarah ayat 102. "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru." Sungguh Sulaiman tidak kafir. Artinya tidak berbuat sihir. Melainkan setanlah yang kafir, yaitu yang berbuat sihir. Yang kedua ada munasabah ayat, yaitu kolerasi atau hubungan antar ayat ini dengan ayat sebelumnya. Nah, itu ayat sebelumnya adalah firman Allah Ta'ala, "Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Pada ayat ini atau ayat sebelumnya, orang Yahudi ketika diberikan Alkitab sebagai pedoman, yaitu Taurat, mereka membelakanginya. Artinya tidak mengikuti ajaran-ajaran yang diturunkan di dalam Taurat. Bahkan mereka juga menuduh Nabi Sulaiman sebagai tukang sihir. Padahal Nabi Sulaiman adalah nabi yang mana bukti keindahan atau bukti keajaiban yang beliau miliki adalah bentuk mukjizat dan bukanlah sihir. Dan juga pembahasan Harut dan Marut disebutkan dalam tafsir ini yang tadi telah disebutkan sebelumnya adalah dua manusia yang soleh dan taat sampai-sampai kesolehannya orang-orang menyebut mereka malaikat karena keserupaan watak atau sikap mereka dengan malaikat. Dan juga pembahasan sihir dalam ayat ini di dalam tafsir Al-Munir, menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili, sihir secara sifat dan kemampuannya sendiri sebenarnya tidak memiliki efek nyata. Tidak akan ada bahaya dari sihir kecuali atas kehendak Allah. Sihir hanyalah sebab lahiriah. Jika seseorang mengalami kerugian atau mudarat dari akibat sihir ini, maka itu terjadi karena izin Allah. Jadi sihir hanyalah alat yang akibatnya terjadi jika Allah menghendaki. Allah menciptakan akibat ketika ada sebabnya. Dan juga tabi'in Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jika Allah melindungi seseorang, sihir tidak akan membahayakannya. Namun, jika Allah tidak melindunginya, maka sihir dapat membahayakannya. Dan juga di akhir pembahasan ayat ini di dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahab Az-Zuhaili memberikan hukum sihir menurut beliau. Dalam tafsirnya, beliau menganggap belajar sihir itu tidak mengapa. Belajar sihir tidak mengapa, ya, agar kita tahu ya, cara membedakan mana yang sihir, mana yang mukjizat atau karamah. Tetapi walaupun ada pendapat lain yang mengharamkan sihir setelah mutlak, baik belajarnya ataupun mengamalkannya. Tetapi dalam tafsir ini beliau mengatakan tidak mengapa ya, mempelajari sihir asal tidak diamalkan. Mempelajari sihir tidak dianggap sebagai tindakan yang buruk atau dilarang, namun yang dilarang adalah mengamalkannya. Dan juga di akhir tafsir ayat ini
beliau memberikan perbedaan ya, antara mukjizat para nabi dengan sihir. Karena sebagian orang pada saat itu menganggap mukjizat yang Allah turunkan kepada nabi yang dibutuhkan untuk manusia itu dianggap sebagai sihir ya. Karena kan keajaiban yang luar biasa. Perbedaan ya, pertama mukjizat itu nyata ya, nyata dalamannya secara dalam atau secara luar. Ya. Dan juga ketika diperhatikan ini adalah bukti nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga turun karena adanya pertentangan dari umat Nabi. Ya. Adapun sihir ya, ini tergolong sebagai tipuan ya, trik-trik tersembunyi untuk menampakkan hal-hal yang tidak ada kenyataannya. Dan juga mukjizat itu Allah tidak memberi kepada seorang pun kecuali kepada para nabi, dan itu tidak akan terulang kembali. Misalkan mukjizat Nabi Musa yang dapat membelah lautan, maka itu hanya cukup sekali dan dilakukan oleh Nabi Musa saja. Tidak terulang kembali kepada orang lain ya, sehingga tidak dapat ditiru. Ini mukjizat. Adapun sihir, terkadang ya, para sihir di zaman pada zaman di setiap zamannya dapat mengulang kembali kesihiran yang sama. Maka ini perbedaannya. Mukjizat adalah hanya sekali ya, dan tidak dapat diulang kembali oleh orang lain. Adapun sihir itu tipu daya yang terkadang dapat ditiru. Kesimpulannya dari materi yang disebutkan, tukang sihir tidak punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena sihir itu bertumpu pada tipuan, imajinasi, penyamaran, pembohongan, dan juga tukang sihir dapat dikatakan sebagai penipu. Penipu yang ingin merogoh kocek orang. Ya, mereka selalu miskin terkadang. Menipu orang agar orang datang kepada mereka yang mereka tidak beramal secara cuma-cuma. Terkadang mereka juga meminta imbalan dari orang-orang yang datang kepada mereka. Alhamdulillah telah selesai. Dan juga di dalam Tafsir Al-Munir, pembahasan ayat ini tidak disebutkan al-khulasah, tetapi langsung lanjut ke ayat berikutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabil athhar wa sahabatil akhyar wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.